Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Astikasari dengan NIM 245390049 SA 23112 dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Saya hari ini akan presentasikan rangkuman saya terkait skripsi berjudul Analisis Fonemis terhadap kata-kata mimetik yang berkaitan dengan cairan dalam bahasa Korea. Skripsi ini ditulis oleh Hanifah Rahmasari. Yang pertama adalah latar belakang skripsi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam makna yang timbul dari penggambaran kosakata tiruan bunyi dan mengetahui berbagai macam fonem berikut nilai maknanya yang digunakan dalam kosakata mimetik yang berkaitan dengan cairan dalam bahasa Korea. Bahasa Korea sendiri merupakan bahasa yang kaya akan kosakata tiruan bunyi. Lalu, pengertian onomatope dan mimetik. Onomatope atau isongo sendiri merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan tiruan dari suara alam, sedangkan mimetik atau iteo adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan tiruan dari tindakan, keadaan, atau situasi dari objek hidup maupun objek mati serta pergerakannya. Lalu, dalam pengertian gerakan yang terjadi oleh sesuatu, dalam penggambaran, mohon maaf, dalam penggambaran gerakan yang terjadi oleh sesuatu, akan terbentuk bunyi yang menggambarkan gerakan atau bentuk tersebut seakan-akan gerakan dan bentuk tersebut menimbulkan suara. Nah, penggambaran tersebutlah yang dinamakan onomatope mimetik. Lalu, onomatope mimetik bahasa Korea sendiri dapat dibagi menjadi tiga bentuk secara morfologis, yakni bentuk tunggal, bentuk ulang, dan bentuk gabungan. Bahasa Korea sendiri memiliki lambang bunyi yang digunakan pada fonem vokal dan konsonan bahasa Korea. Nah, penggunaan vokal dalam bahasa Korea ini mencerminkan hubungan harmonisasi vokal. Lalu terdapat vokal positif dan vokal negatif dalam sistem harmonisasi vokal Korea. Yang pertama itu ada kelompok fonem vokal positif atau Yanghwa yang memberikan kesan pada bunyi dan gerakan berupa terang, kecil, sedikit, tajam, tipis, cepat, baru, kuat, dan lembut. Fonemnya itu ada A, E, Ya, O, Yo, W, Wa, dan W. Lalu yang kedua itu ada kelompok fonem vokal negatif atau emhwa yang memberikan kesan pada bunyi dan gerakan berupa gelap, luas, banyak, keruh, tumpul, tebal, lemah, berat, dan lambat. Fonemnya itu ada O, E, Yo, U, Wi, Yu, Wo, We, E, I, dan Ei. Terus konsonan juga dapat memberikan nilai makna berdasarkan konsonan yang digunakan. Penggunaan gyokem atau konsonan keras seperti sang giok, sang diket, sang biep, sang siot, dan sang jiet, serta yugiem atau konsonan aspirat seperti kiet, tiet, ciet, dan piep dapat memberikan nilai makna kuat dibanding dengan penggunaan pyongem atau konsonan biasa atau konsonan lunak seperti giok, diget, biep, siot, dan sebagainya. Lalu kosakata tiruan bunyi dapat diketahui penggambaran aktivitasnya berdasarkan penggunaan bunyi akhir pada kosakatanya. Bunyi akhir yang berada di akhir suku kata pada onomatope mimetik dapat memberikan kesan yang berbeda sesuai dengan bunyi akhir yang digunakan. Nah, onomatope mimetik sendiri itu dapat berada dalam kelas kata adverbia, adjektiva, verba, adnomina, dan injeksi. Nomina seperti sorry atau suara perlu ditambahkan dengan modifier agar terbentuk makna sempurna yang menjelaskan isi dari kata suara tersebut. Sedangkan agar dapat masuk dalam kelas kata adjektiva atau verba, onomatope mimetik dapat ditambah dengan omi atau sufiks seperti gorida, teta, ida, dan hada. Selain itu, apabila ada pengulangan morfem, contohnya seperti bogel menjadi bogel-bogel, maka maknanya akan menjadi jaku atau terus-menerus. Kemudian, apabila terjadi bunyi fonem konsonan pertama, misal dari jiet menjadi fonem ciet, kemudian dari siot menjadi sang siot, dan sebagainya, maka telah terjadi penguatan bunyi yang dapat menunjukkan perubahan kesannya. Ini kesannya lebih kuat. Jadi, terdapat pengulangan bentuk dan penguatan bunyi yang dimana penguatan bunyi itu sendiri itu menunjukkan kesannya itu jadi lebih kuat. Dan untuk pengulangan bentuk sendiri itu kesannya akan menjadi gerakan yang jaku atau terus-menerus. Selanjutnya ada kategori mimetik berkaitan dengan cairan berdasarkan makna dan perubahan fonem. Yang pertama itu ada kategori mimetik yang berarti mendidih. Morfemnya itu ada bugel. Contoh kalimatnya itu ada yang sudah ditambahkan sufiksnya itu sufiks gorida. Contohnya itu 종이품 no 위에 냄비에서는 김치찌개가 한창 부글거리고 있었다. Yang artinya kimchi jjigae mendidih dengan berisik dalam panci di atas kompor listrik. Lalu bugel ini sendiri itu dapat berubah menjadi bogel, lalu bogelnya itu mengalami pengulangan bentuk menjadi bogel-bogel, dan bogel-bogel ini mengalami penguatan bunyi jadi pogel dan pogel-pogel, di mana biepnya itu berubah menjadi sang biep. Lalu ada juga bogerere dan pogerere. Yang kedua itu ada sal-sal, di mana sal-sal ini nih realnya itu eh, menunjukkan menunjukkan bahwa gerakan yang terjadi itu merupakan aktivitas yang berkesinambungan. Sementara A-nya itu kan termasuk fonem vokal positif, itu maknanya itu kecil, sedikit, dan lembut. Lalu sal-sal ini nih mengalami penguatan bunyi menjadi sal-sal menggunakan sang siot. Kemudian ada jigel-jigel, yang contohnya itu ada sok swe wieso ket
장어가 지글지글 구워지고 마을이나 양파 같은 걸 푹푹 삶는 냄새들 imun bakal kaji seonawa chulsonya itu neipo yang artinya itu bau belut yang masak secara terus-menerus di atas pemanggang dan bawang putih atau bawang merah yang direbus menyeruak hingga keluar pintu. Sumbernya itu dari Nefer. Nah, lalu ada kategori yang kedua yakni mimetik yang berarti gerakan membentuk gelombang. Di mana ini tuh ada julong yang contoh kalimatnya itu julong itu realnya itu ada di silabel kedua silabel pertama real itu silabel pertama lalu yang silabel kedua itu akhirnya itu menggunakan iyeng. Nah, punya kriel yang di silabel pertama itu tuh tadi gerakannya berkesinambungan, lalu iyengnya itu menunjukkan gerakan gelombang yang dialami oleh cairan misalkan pantulan lemah. Pantulan lemah yang dihasilkan tidak sekuat pantulan yang dihasilkan ketika bola memantul di dinding. Contoh kalimatnya itu sudah saya tulis. Nah, julong ini nih berubah menjadi culong di mana jetnya itu mengalami penguatan bunyi jadi ciet jadi culong. Lalu culong ini juga bisa berubah menjadi culong-culong di mana culong-culong ini merupakan pengulangan bentuk. Nah, culong dan culong-culong ini bisa berubah lagi menjadi calang dan calang-calang. Lalu calang-calang ini bisa ditambah omi atau sufiks hata. Nah, yang kategori ketiga itu ada mimetik yang berarti gerakan menabrak. Di sini tuh ada pungdong. Contoh kalimatnya sudah saya tulis. Lalu pungdong ini nih bisa berubah menjadi pungdong shil, di mana fonem vokal i memiliki nilai makna lemah dan penggunaan bunyi akhir fonem real menggantikan bunyi akhir sehingga gerakan yang digambarkan berubah menjadi gerakan yang berkesinambungan. Jadi real itu dia menggambarkan gerakan berkesinambungan. Lalu pungdongnya ini bisa berubah menjadi pungdang yang menggambarkan benda kecil yang jatuh ke dalam air dan menyiratkan kesan berat ketika masuk ke air. Nah, pongdang ini mengalami pengulangan bentuk jadi pongdang-pongdang. Lalu sebelumnya itu, yang pongdang itu, fonem fiep itu yang merupakan fonem frikatif itu menunjukkan bahwa gerakan yang terjadi itu memiliki kesan gerakan kasar yang tidak memiliki arah gerakan yang jelas. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada jol sodok, di mana fonem sangsyotnya ini memberikan kesan gerakan kuat. Nah, jol sodok ini bisa ada versi pendeknya itu jol sok, dan jol soknya ini juga bisa berubah menjadi col sok, di mana jiet itu berubah jadi ciet, yang berarti ada penguatan bunyi di situ. Di situ juga ada contoh yang sudah ditambah dengan sufiks korita. Lalu sebelumnya yang josodok ini fonem konsonan gioknya itu kan sebagai bunyi akhir. Nah, menunjukkan kesan aktivitas yang terjadi pada cairan merupakan pergerakan yang berubah dengan cepat karena ada perhentian pendek. Lalu selanjutnya ada mimetik yang berarti gerakan tumpah, di mana di sini tuh ada kual-kual, di mana fonem wa-nya itu memberikan makna cepat, lalu rila itu seperti tadi, berkesinambungan. Lalu kol-kol ini bisa berubah menjadi kol-kol dengan kiet, di mana kiet itu berarti kesannya itu lebih kuat. Terus ada juga kuarere dan kuarere yang menggunakan kiet juga. Nah, ada lagi wal kadak. Wal kadak ini nih, wa dan a-nya ini kan fonem vokal positif. Nah, kesannya itu cepat, yang dapat dikonotasikan dengan makna kapcak seropda atau tiba-tiba, kapcak seropta atau tiba-tiba. Nah, konsonan aspirat kietnya ini memberikan kesan kuat pada penggambaran aktivitas oleh morfem. Lalu kioknya itu seperti tadi, em, jadi memberikan kesan gerakan yang terputus serentak akibat penghentian mendadak. Lalu wal kadak ini nih mengalami pengulangan bentuk jadi wal kadak wal kadak. Nah, pengulangan bentuk ini teman-teman dari tadi itu sebenarnya maknanya adalah jaku atau terus-menerus. Terus wal kadak ini ada versi pendeknya ya ini walkak yang bisa juga mengalami pengulangan bentuk juga jadi walkak walkak. Lalu ada suarere. Suarere ini fonem wa-nya itu memberikan kesan kecil. Kecil itu di ukuran benda padatnya. Lalu fonem vokal negatif e-nya itu memberikan kesan banyak. Banyaknya itu di kuantitas dari benda padat berukuran kecil. Nah, em, lalu ada juga cul-cul, di mana ciatnya itu seperti pip tadi, dikaitkan dengan kesan gerakan yang kasar. Jadi konsonan aspirat seperti cul-cul dan seperti ciat dan pipnya itu menggambarkan kesan gerakan yang kasar. Nah, pip itu yang tadi, yang sebelumnya teman-teman. Nah, terus abis itu kategori selanjutnya itu ada mimetik yang berarti gerakan keluar. Di sini tuh ada sul-sul, di mana U-nya itu kan vokal negatif itu maknanya itu lemah dan lambat. Sementara fonem realnya itu berkesinambungan seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu sul-sul ini berubah menjadi sul-sul dengan sang syot di mana kesannya itu jadi lebih kuat. Di situ juga sudah saya tambahkan contoh. Lalu ada pula sol-sol di mana U-nya itu berubah jadi O. O-nya sendiri itu fonem fonem vokal positif, teman-teman, di mana terjadi apa namanya? Kesan gerakannya itu yang sul-sul ini sendiri itu lebih lemah ketimbang sol-sol, dan sol-solnya ini juga bisa mengalami penguatan bunyi lagi menjadi sol-sol dengan sang syot. Lalu ada kategori selanjutnya mimetik yang berarti gerakan turun. Di sini tuh ada busel, yang dimana busel ini bisa ditambahkan dengan omi atau sufiks. Ada busel korida, jadinya terus ada juga busel theta. Terus ada busel-busel juga yang merupakan bentuk ulangnya. Nah, busel ini juga bisa berubah jadi busel, di mana fonem vokal positif dari O-nya ini
pada morfem bosel ini memiliki nilai makna sedikit dan tipis. Terus bosel ini jadi bosel-bosel yang merupakan pengulangan bentuk gitu teman-teman. Terus abis itu ada lagi sul-sul, di mana sul-sul yang kali ini itu bentuk dari hujan gerimis atau salju yang terus-menerus turun secara perlahan. Seperti itu teman-teman. Dan fonem U-nya itu, fonem vokal negatifnya itu maknanya lemah, dapat dikonotasikan dengan kesan gapyokta. Mohon maaf, bukan gopyokta, tapi gapyokta atau ringan, dan ganenbi atau hujan gerimis yang tidak menghasilkan bunyi yang kuat. Seperti itu. Relay juga sama, kesannya berkesinambungan. Lalu yang ketujuh itu ada mimetik yang berarti gerakan mengalir. Yang di sini tuh ada soal-soal. Lalu ada jul-jul. Jul-jul itu bisa jadi cul-cul, teman-teman. Terus juruk yang bisa jadi curug. Lalu ada juruk-juruk juga dan curug-curug. Lalu ada juga jurere, curere, jurerek dan curerek, serta jurerek, jurerek dan curerek-curerek. Penjelasannya sudah saya santumkan di sini. Lalu ada mimetik yang berarti masuk dalam tubuh. Yang pertama itu ada kul kodok. Kul kodok ini nih bisa berubah menjadi kulkok. Nah, gioknya ini, giok yang di akhir itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu memberikan kesan gerakan yang terputus serentak akibat adanya penghentian mendadak seperti itu. Terus sang gioknya yang di awal, sang gioknya itu yang di awal pertama silabel itu memberikan kesan yang kuat gitu. Lalu kulkodok ini ada versi pendeknya itu kulkok, dan kulkok ini bisa mengalami pengulangan bentuk jadi kulkok-kulkok, lalu ada juga kultok-kultok. Nah, terus ada bolkok. Bolkok ini nih akar kata dari bolkok gorida. Bolkok gorida sendiri itu udah sama omi atau sufiks gorida. Terus ada juga bolkok beta eh, yang realnya juga itu realnya itu di sini digunakan sebagai bunyi akhir memberikan kesan gerakan mengalir, dan fonem konsonan gioknya itu memberi kesan kesan perubahan mendadak karena penghentian singkat. Lalu bolkok ini sang gioknya bisa berubah menjadi kiak, di mana itu jadi terjadi penguatan, maknanya itu jadi lebih kuat gitu loh teman-teman, seperti itu. Lalu ada bolkok-bolkok dan bolkok-bolkok dengan kiak seperti itu. Lalu ada lagi huruf yang dimana itu bisa mengalami pengulangan bentuk jadi huruf-huruf, serta ada pula versi pendeknya itu huruf yang pengulangan bentuknya itu huruf-huruf. Lalu ada pula hulcok. Hulcok ini bisa berubah menjadi holcak, dan hulcok sendiri itu bisa mengalami perubahan bentuk jadi hulcok-hulcok. Holcaknya juga bisa berubah jadi holcak-holcak. Nah, untuk holcaknya sendiri itu tuh fonem vokal O dan A yang merupakan fonem vokal positif itu memberikan kesan kecil dan sedikit berbeda dengan hulcok yang kesannya itu U sama O-nya itu memberikan kesan banyak gitu. Terus ada mimetik yang berarti meleleh. Nah, di sini itu ada serere dan sarere, yang mana em, perbedaan penggunaan fonem vokal positif A pada fonem sarere dan fonem vokal negatif E pada mohon maaf, pada morfem sarere. Fonem vokal positif A pada morfem sarere dan fonem vokal negatif E pada morfem serere memberikan sedikit perbedaan kesan morfem, di mana fonem A memberikan kesan gerakan yang lebih tipis, sementara fonem E pada kedua morfem ini sebenarnya memberikan nilai makna lemah dan lambat pada penggambaran gerakan, namun kesan yang ditimbulkan tidak cukup kuat untuk membedakan penggambaran yang dimiliki kedua morfem. Nah, lalu lalu ser ini nih bisa jadi sel-sel teman-teman, di mana sel-sel ini memberikan kesan gerakan berkelanjutan pada penggambaran morfem. Lalu yang terakhir ada kategori mimetik yang berarti muncul, di mana di sini tuh ada Google, yang pada kasus ini nih vokal negatif U dan E-nya itu menggambarkan munculnya riak besar. Ada juga pogerere, menggambarkan bunyi dan bentuk dari munculnya riak atau gelembung kecil secara bergantian dan cepat dan tiba-tiba. Nah, pogerere ini bisa mengalami penguatan bunyi menjadi pogerere, biepnya itu berubah jadi sang biep. Lalu ada juga yang terakhir di bokjak, di mana ini tuh munculnya riak di suatu keadaan cairan. Dapat mengalami pengulangan bentuk jadi bokjak-jak. Nah, bokjak-bokjak ini seperti yang sudah juga maknanya itu jaku atau terus-menerus. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, fonem konsonan aspirat seperti tiup dan sidat memberikan kesan bahwa gerakan yang terjadi merupakan gerakan yang kasar. Lalu yang kedua, fonem real sebagai bunyi akhir memberikan kesan bahwa gerakan yang terjadi adalah gerakan yang berkesinambungan. Ketiga, penggunaan fonem giok sebagai bunyi akhir memberikan kesan gerakan yang terputus serentak akibat penghentian mendadak. Yang keempat, pengulangan morfem sama dengan pengulangan gerakan, yakni gerakannya tuh menjadi jaku atau terus-menerus. Lalu kelima, perubahan fonem awal pada morfem itu sama dengan penguatan bunyi. Yang keenam, perubahan dari konsonan ganda ke konsonan aspirat juga menandakan adanya penguatan bunyi. Misal kayak tadi, eh samgyok jadi kiok, lalu ada lagi setelah yang ketujuh itu setelah terjadi penguatan bunyi pada morfem, hasil dari penguatan bunyi tersebut masih dapat menerima bentuk pengulangan. Misal dari culong, terus berubah jadi culong. Nah, dari culong itu kan berubah lagi jadi calang. Nah, calang ini masih dapat mengalami pengulangan bentuk jadi calang-calang seperti itu. Baik, sekian presentasi hasil ringkasan saya. Terima kasih, Kamsahamnida.